Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa ibadah online yang mari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online yang mari ke-271 hari Sabtu 17 Januari 2026 dalam sesi kesehatan hari ini. Senang rasanya bisa bersua dengan Bapak Ibu Saudara-saudari walau hanya melalui ibadah online. Puji Tuhan, doa dan harapan kita kiranya seluruh rangkaian ibadah online yang mari sesi kesehatan ini berjalan dengan lancar, memberkati kita semua, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita mulai ibadah online yang mari ke-271 ini dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Saat ini Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ini Bapa, dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Bapa memimpin menuntun ibadah ini Bapa, dan kami buka mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan ibadah kita dalam sesi kesehatan ini, mari kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 3 sebagai pondasi iman kita dalam ibadah ini. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca dan dengarkan tadi menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Ayat-ayat ini juga mengajak kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan Allah Maha Tinggi atas kebaikan dan kasih setianya yang kekal. Ayat-ayat di atas juga menegaskan bahwa kasih Allah dalam dasar dari segala berkat dan pembebasan, dan kasih itu tidak pernah berakhir dengan memanggilnya Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca dan dengarkan tadi menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Ayat-ayat ini juga mengajak kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan Allah Maha Tinggi atas kebaikan dan kasih setianya yang kekal. Ayat-ayat di atas juga menegaskan bahwa kasih Allah dalam dasar dari segala berkat dan pembebasan, dan kasih itu tidak pernah berakhir dengan memanggilnya Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, menunjukkan keesaan dan kebesarannya di atas semua kekuatan atau ilah lain. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita naikkan pujian yang berkata, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu
mari kita angkat pujian yang berkata, "Ku terima janji Allah." Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemaparan sesi kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Edi Kristianto dengan tema menyingkap khasiat ajaib Black Garlic. Kiranya pemaparan kesehatan dalam ibadah online Yamari ke-271 ini memberkati kita semua. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Dr. Edi Kristianto. Salam sahabat Yamari, senang sekali bisa bertemu pada saat ini. Nah, pada saat ini kita akan membahas satu topik kesehatan yang menurut saya sangat menarik nih. Membahas satu bawang putih yang kemudian kita fermentasi menjadi bawang hitam dan manfaat kesehatannya ternyata luar biasa. Nah, saya akan jelaskan dahulu topik ini dalam menyingkap khasiat ajaib dari black garlic. Ya, nah teman-teman, sebetulnya black garlic ini adalah satu pengobatan tradisional yang sudah dikenal cukup lama ya. Sudah digunakan sebagai obat sejak ribuan tahun yang lalu di Cina, Jepang, dan Korea. Nah, tepatnya sejak 4.000 tahun yang lalu. Nah, teman-teman, bahkan di Eropa bawang ini juga telah digunakan sebagai obat sejak abad 12 juga ya. Nah, black garlic itu bentuknya seperti ini, memiliki tampilan yang hitam pekat dengan konsistensi yang lunak seperti agar-agar gitu ya. Dan ini kalau dimakan itu enak sekali sebetulnya. Juga untuk masak pun enak ya. Nah, jadi black garlic ini adalah hasil fermentasi dari bawang putih biasa ya, baik bawang cutting maupun bawang tunggal. Namun setelah difermentasi memiliki khasiat lebih besar untuk kesehatan. Jadi black garlic itu dibuat ya, bukan nanam bawang hitam atau black garlic nanti ditanam munculnya bawang hitam juga, bukan seperti itu ya, tapi ini dibuat melalui proses fermentasi. Nah, fermentasi ini menimbulkan satu reaksi Maillard di mana terjadi proses antara asam amino yang ada pada
black garlic itu dan yang ada pada garlic dan gula prereduksi itu membuat warna, tekstur, aroma serta rasa bawang putihnya itu menjadi berubah setelah proses Maillard ini. Nah, gimana bikinnya? Kalau saya sih sering bikin sendiri, meskipun beberapa murid-murid saya yang saya ajarin itu sekarang mereka sudah memproduksi dengan sangat bagus ya dan banyak yang membelinya ya. Ada yang di daerah Cibodas, Garut, Jawa Barat ya, itu mereka memproduksi juga dengan bagus sekali. Nah, namun biarpun demikian kalau teman-teman mau bikin sendiri juga bisa. Jadi bawang putih itu bersama kulitnya ya, jangan dikupas ya, dimasukkan dalam slow cooker ya, slow cooker atau alat pemasak lambat seperti ini ya, dengan suhu warm atau hangat. Atau teman-teman juga bisa menggunakan magic jar yang untuk masak nasi itu dengan suhu hangat juga, di dipanaskan di dalamnya ini selama 14 hari ya. Nanti di situ akan banyak cairan yang keluar juga. Jadi teman-teman kasih alas dari tisu organik, tisu yang dari bambu itu untuk menyerap kelebihan air yang terbentuk supaya nanti hasilnya nggak jadi lembek banget gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan fermenter, black garlic fermenter. Ini gampang banget ya. Tapi ya mesti beli lagi alatnya nih. Mungkin sekitar ya 1.200.000 atau 1.500.000 tergantung besar kecilnya ya. Nah, jadi bawang putihnya bersama kulitnya juga dimasukkan dalam black garlic fermenter selama 7 sampai 12 hari ya. Nanti diatur secara digital, nanti dia akan setelah sekian hari ini nanti akan jadi black garlic ya. Jadi sebetulnya proses pembuatannya sih cukup mudah gitu ya, nggak terlalu sulit dan tidak merepotkan gitu ya. Nah, teman-teman, black garlic ini memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi daripada bawang putih biasa ya. Hal ini disebabkan karena kandungan alisin ya dalam bawang putih itu dirubah menjadi senyawa antioksidan selama proses fermentasi yang disebut sebagai S-alylcysteine atau SAC ya. Jadi dalam black garlic ini yang berkhasiat itu SAC-nya ini ya. Nah, teman-teman, tentunya teman-teman tahu ada bawang kating yang segerombol gitu ya kayak di gambar ini. Ada bawang tunggal ya atau kalau di Jawa namanya bawang lanang ya. Mana sih lebih bagus black garlic dari bawang kating atau bawang tunggal? Nah, ternyata teman-teman bawang tunggal atau single barb garlic ini mengandung alisin yang lebih tinggi. Jadi sebelum difermentasi pun sudah mengandung alisin yang lebih tinggi dibandingkan bawang kating atau garlic biasa ya. Jadi satu siung bawang tunggal setara dengan 6 siung bawang kating. Demikian pula pada waktu sudah menjadi black garlic, maka kandungan SAC-nya itu juga tentunya menjadi 6 kali lipat ya, lebih. Jadi mana lebih bagus ya bawang tunggal lebih bagus ya. Tapi kalau dari sisi harga bawang tunggal tentunya lebih mahal juga gitu ya. Nah, teman-teman, apa sih manfaatnya? Yang pertama untuk peremajaan sel. Jadi tubuh kita itu kan selnya terus berganti nih, sel kulit tiap 27 hari berganti, sel darah merah kita berganti setiap 3 bulan dengan sel-sel yang baru. Sel yang lama mati diganti sel yang baru. Nah, masalahnya muncul kalau sel-sel yang baru itu menjadi lebih tua atau lebih buruk kualitasnya daripada sel-sel yang sebelumnya. Itulah disebut sebagai proses penuaan, ya. Nah, black garlic ini ternyata membantu mengganti sel-sel yang rusak tadi, membantu tubuh tetap segar dan memperbarui diri, ya, meningkatkan peluang hidup yang lebih panjang. Hal tersebut diungkapkan oleh sebuah jurnal ya dalam Comprehensive Review in Food Science and Food Safety tahun 2020. Ternyata dengan black garlic ini itu permajaan sel terjadi. Jadi sel-sel yang baru yang menggantikan itu kualitasnya, kesehatannya lebih baik daripada sel-sel yang sebelumnya. Itulah terjadi permajaan sel ya. Nah, yang kedua adalah mengatur gula darah nih, terutama nih buat teman-teman yang mengalami diabetes ya. Ada penelitian berjudul Antioxidant Mechanism of Black Garlic Extract Involving Nuclear Factor Erythroid-2 Like Factor 2 Pathway ya, panjang banget ya judulnya ya. Para peneliti memberikan makanan, jadi penelitian ini dilakukan pada tikus ya. Tikus dikasih makanan yang banyak gula dan banyak lemak. Jadi tikusnya jadi diabetes tuh teman-teman ya. Nah setelah itu dikasih black garlic. Nah ternyata kadar gula darah dalam tikus itu menjadi normal kembali atau turun ya. Selanjutnya adalah mengatasi peradangan. Dalam jurnal Aquaculture Nutrition tahun 2021 mempublikasikan hasil studi ilmiah yang mengungkapkan
Ternyata antioksidan dalam black garlic dapat menurunkan resiko peradangan dalam tubuh ya. Jadi buat teman-teman yang kena radang sendi ya, atau apa, ya bisa di sendi lutut, bisa di pinggang misalnya ya, atau di bagian tubuh yang lain ya, ini akan bisa menolong teman-teman ya, black garlic ini. Kemudian mencegah diabetes gestasional. Ya, jadi diabetes gestasional ini adalah kencing manis atau diabetes yang terjadi pada ibu hamil. Ya, tidak semua ibu hamil pasti diabetes, enggak. Ini beberapa orang bisa mengalami ini. Ya, namun setelah bayinya lahir nanti gulanya normal lagi. Nah, ternyata ini bisa mencegah diabetes gestasional ini. Ya, hasil penelitian ilmiah oleh International Journal of Food Properties menunjukkan bahwa kandungan antioksidan dan SAC ya dalam black garlic berperan dalam mengontrol masalah diabetes gestasional ya. Kemudian juga mengatasi hipertensi ya, banyak ya loh di Indonesia orang yang mengalami hipertensi ya, dan kadang-kala nggak terkontrol juga tuh teman-teman, atau ada yang sudah minum obat kok gulanya nggak turun-turun ya. Ini sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal Nutrients. Pada 81 orang penderita hipertensi diberikan black garlic sebanyak 250 miligram selama 12 minggu. Ternyata tekanan darahnya turun 2 mm Hg dan mengurangi resiko stroke sebanyak 10% ya. Ini cukup bagus ya teman-teman ya. Jadi kok cuma sedikit turunnya ini karena baru 12 minggu. Nah, kalau teman-teman teruskan makin lama akan menjadi jauh lebih baik gitu ya teman-teman ya. Dan selanjutnya juga kesehatan jantung. Penelitian berjudul Fermented Garlic Protects Diabetic Obese Mice, Obese Mice when fed high fat diet by antioxidant effect menunjukkan bahwa black garlic dapat mengurangi kadar kolesterol LDL. Kolesterol LDL ini kolesterol jahat ya yang suka menyumbat pembuluh darah ya, dan juga trigliserida yang menyumbat juga, serta meningkatkan kolesterol HDL ya atau kolesterol baik ya. Nah, tentunya kalau LDL-nya diturunkan, trigliserida diturunkan, dan kolesterol baiknya HDL dinaikkan, maka kesehatan jantung menjadi lebih baik ya. Kemudian untuk kesehatan otak ya. Nah, teman-teman tentunya masih ingat ya beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas mengenai Alzheimer ya, kepikunan yang bukan normal tapi kepikunan karena penyakit ya. Nah, jadi pada Alzheimer itu ada satu protein ya yang apa namanya disebut beta amiloid. Nah, protein itu yang merusak sel-sel otak ya sehingga membuat otak itu daya ingatnya menjadi menurun, menjadi pelupa dan bahkan nggak bisa ngurus diri sendiri ya. Nah, di sini dalam jurnal Beta Amyloid Peptides and Amyloid Plaques in Alzheimer Disease mengatakan bahwa akumulasi senyawa protein beta amyloid tadi ya yang menyebabkan Alzheimer, ternyata black garlic dapat mengurangi peradangan otak yang disebabkan oleh beta amyloid dan meningkatkan daya ingat jangka pendek. Jadi kalau orang-orang mulai mengalami masalah Alzheimer itu yang lupa bukan ingatan jangka panjangnya seperti dulu lahir di mana atau SD-nya sekolah di mana, bukan itu, tapi jangka pendeknya dulu. Tadi udah makan atau belum ya, tadi naruh kacamata di mana dan sebagainya ya. Jadi yang jangka pendek itu ya. Itu lebih dulu yang hilang atau rusak. Nah, kalau itu berlanjut terus baru ingatan jangka panjangnya baru hilang gitu ya. Nah, ini ternyata kalau orang-orang sudah mulai mengalami Alzheimer ini ya, ternyata black garlic ini sangat bermanfaat ya. Dan juga melawan kanker nih. Satu studi individual differences on immunostimulatory activity of raw and black garlic extract in human primary immune cells menunjukkan aktivitas antioksidan dan anti kanker yang lebih kuat pada black garlic dibanding bawang putih biasa. Nah, bawang putih memang suka dipakai untuk melawan kanker juga, tapi black garlic ini ternyata black garlic ini memiliki eh, kekuatan anti kanker yang lebih besar daripada bawang putih biasa. Black garlic dapat melawan sel-sel kanker paru-paru, payudara, usus, dan hati dalam waktu 72 jam. Jadi setelah dikonsumsi 72 jam kemudian ini sudah bekerja ya dengan mulai banyaknya kematian daripada sel-sel kankernya tadi ya, itu menurut penelitian ini. Kemudian
peneliti dari Pusat Nutrisi dan Pangan Fungsional Politeknik Nanyang Singapura ya, itu menyebutkan black garlic ini mengandung SAC yang tidak muncul pada bawang putih segar, yang ampuh untuk pengobatan dan awal dan pencegahan kanker ya. Nah, jadi ternyata kalau kita nggak kanker pun, tapi di keluarga secara genetik banyak keluarga yang kanker, teman-teman juga bisa konsumsi ini, black garlic ini ya. Nah, kemudian untuk kesehatan hati ya, black garlic melindungi hati dari kerusakan yang disebabkan oleh paparan bahan kimia, termasuk obat-obatan ya. Jadi kalau teman-teman obat-obatan itu kan harus pakai resep kalau diminum ya. Nah, apalagi kalau jangka panjang gitu, karena efek sampingnya itu bisa merusak ke hati ya. Juga konsumsi alkohol seperti apa namanya whisky atau tua gitu ya, itu juga merusak hati. Itu saya dulu tinggal di Kalimantan Barat, banyak orang yang mengalami sirosis ya, perutnya sampai membengkak gitu ya, karena banyak yang minum tua di sana ya. Dan juga karena penyakit hati karena infeksi seperti misalnya hepatitis gitu ya. Nah, teman-teman, penelitian hepatoprotective effect of aged black garlic extract in rodents ini pada tikus ya, menemukan bahwa black garlic melindungi hati dan mencegah kerusakan hati lebih lanjut ya. Jadi kalau teman-teman yang punya masalah seperti ini, itu bukan berarti kalau pada tikus pada manusia nggak berefek. Memang kebanyakan obat diteliti melalui atau herbal melalui tikus dulu gitu ya teman-teman ya. Itu tetap berefek di tubuh kita ya. Nah, kemudian buat yang obesitas nih, menurunkan berat badan. Jadi konsumsi bawang hitam ternyata dapat membantu meningkatkan metabolisme ya. Metabolisme itu pembakaran kalori menjadi tenaga ya. Pembakaran karbohidrat dari nasi ya, itu menjadi tenaga ya. Nah, ini meningkatkan metabolisme tadi dan mengurangi nafsu makan yang dapat mendukung program penurunan berat badan ya. Jadi kalau yang nafsu makannya berlebihan nih, ini juga sangat menolong. Hal tersebut diungkapkan dalam jurnal Biomedicine and Pharmacotherapy dan Food and Function ya, itu ada di situ. Nah, kemudian buat teman-teman yang mengalami alergi ini, black garlic juga bermanfaat. Bawang putih ini terkenal karena sifat anti alerginya yang berasal dari senyawa alisin di dalamnya ya. Sebuah penelitian membandingkan efek anti alergi antara bawang putih segar dan bawang hitam. Ternyata hasilnya menunjukkan bahwa black garlic lebih efektif dalam meredakan gejala alergi dan mengurangi tingkat keparahannya ya. Jadi yang sering alergi kayak asma atau eksema gitu ya, ini bisa sangat menolong loh teman-teman ya. Bawang putih bisa nggak? Bisa karena mengandung alisin, tapi ternyata SAC yang pada bawang hitam ini lebih efektif lagi mengatasi alerginya ya. Nah, berapa banyak dikonsumsi bawang hitam atau black garlic ini? Teman-teman bisa konsumsi 2 sampai 3 kali sehari ya. Setiap konsumsi 1 buah ya. Konsumsinya itu dilakukan setelah makan ya. Nah, buat teman-teman yang juga mengkonsumsi obat pengencer darah, misalnya aspirin atau clopidogrel gitu ya, apakah boleh konsumsi black garlic? Boleh, tapi teman-teman harus monitor tiap 1 atau 3 bulan sekali itu apa namanya keenceran darahnya ya, karena kalau nanti darahnya terlalu encer nanti mudah bleeding gitu ya, mudah perdarahan ya. Nah, teman-teman, begitu banyak manfaat black garlic ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa konsumsi, saya juga konsumsi, kami sekeluarga apa namanya konsumsi black garlicnya gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang memerlukannya bisa bikin sendiri black garlicnya atau teman-teman bisa beli yang jadi, silahkan hubungin Ibu Maria ya di Yamari. Kita punya Business for Missions ya, jadi Yamari juga memasarkan apa black garlic yang teman-teman bisa konsumsi dan sudah dipilihkan yang kualitasnya itu yang terbaik gitu ya. Untuk teman-teman yang mau konsultasi lebih lanjut, ada nomor teleponnya di sini ya. Saya praktek di Samasta Integrated Medical Center Menteng, Jakarta Pusat. Kita bisa ketemu di sana atau kita bisa juga bincang-bincang atau konsultasi melalui Zoom. Ya, saya doakan teman-teman sehat selalu dan Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa. Para pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan pemaparan sesi kesehatan dengan tema menyingkap khasiat ajaib black garlic yang disampaikan
oleh Dr. Edi Kristianto. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Edi Kristianto yang telah memaparkan sesi kesehatan ini di IOY 271 ini. Tuhan Yesus memberkati dokter, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim penata layanan, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online Yamari berikutnya ke-272 hari Sabtu 24 Januari 2026. Mari kita bawa dalam doa agar seluruh persiapan dan pembuatan IOY 272 nanti berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 02145855697, WA 087784888642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa bersyafaat di hadapan Tuhan pada saat ini. Kita sehati, sepikir, dan sejiwa menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi seluruh tim penata layanan serta Dr. Edi Kristianto yang melayani dalam ibadah online Yamari yang ke-271 ini hari Sabtu 17 Januari 2026. Dalam sesi kesehatan ini, Dr. Edi menyampaikan pemaparan kesehatan dengan tema menyingkap khasiat ajaib black garlic atau bawang hitam. Kami berdoa kiranya uraian kesehatan mengenai khasiat bawang hitam yang telah disampaikan oleh hambanya dapat menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Yamari yang setia mengikuti ibadah ini, serta kiranya kami dapat mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan agar kami semuanya tetap sehat, juga dapat membagikan ibadah ini kepada saudara dan teman seiman lainnya, sehingga mereka pun dapat menerima berkat melalui ibadah online Yamari ini. Bapa, berkatilah seluruh tim penata layanan dan juga Dr. Edi Kristianto, baik dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, dan seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka dimanapun Tuhan tempatkan. Bapa, kami juga bersyukur untuk kesetiaan dari para donatur serta sahabat dan mitra Yamari yang selalu setia mendukung pelayanan Yamari melalui persembahan-persembahan mereka. Kiranya Tuhan memberkati baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, usaha pekerjaan, dan pelayan mereka dimanapun berada. Bapa di surga, kami juga mendukung dalam doa untuk seluruh hamba-hambamu yang akan melayani dalam ibadah online Yamari untuk hari Sabtu 24 Januari 2026 yang akan datang, yaitu ibadah online Yamari yang ke-272. Kiranya melalui hamba-hambamu, kami semua yang mengikuti ibadah ini secara rutin diberkati oleh Tuhan. Bapa, mohon akan berkat Tuhan bagi seluruh badan pengurus lengkap ataupun BPL Yamari periode yang ke-10 yang akan mengadakan rapat perdana pada hari Selasa 27 Januari 2026 yang akan datang, agar seluruh pembahasan mengenai program pelayanan Yamari
tahun 2026 dapat berjalan lancar, juga akan dilanjutkan dengan rencana retreat pada tanggal 23 sampai 26 Februari 2026 di Johor, agar seluruh persiapan diberkati juga oleh Tuhan sehingga hasil rapat dalam ruang lingkup program pelayanan Mari dapat direalisasikan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Allah Bapa yang bertahta dalam surga, kami berdoa untuk kehadiran Bapak Pendeta Andreas Abdianto dan Ibu dari Singapura ke Jakarta pada tanggal 20 Januari 2026 yang akan datang, baik untuk pelayanan, khotbah, dan pembentukan serta pelantikan pengurus MHM Yamari Surabaya, serta pemeriksaan kesehatan lanjutan di Rumah Sakit Suci pasca perawatan ginjal dan pinggul yang masih terganggu di Rumah Sakit CNC Alam Sutra. Kiranya Tuhan Yesus pimpin dan memulihkan kesehatan hamba-Mu. Demikian juga bersyukur kepada Tuhan untuk pemulihan kesehatan Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman, Bayi Keegan Zane Kusmulyadi, Ibu Lina Herliana, Bapak Hadiku, Bapak Andi Setiono, Ibu Silvia Murniati Tunggalwijaya, dan Ibu Vera Tunggalwijaya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang telah menolong mereka dan memberikan kesembuhan dan kesehatan bagi mereka. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya mujizat-Mu terjadi, kesembuhan menjadi milik Ibu Janet Manoi, Ibu Feni, Bapak Anton Sugiarto, Bapak Ian Sendiki Suseno, Ibu Ivone, Saudara Irwan Sopian, Ibu Lilis, Ibu Hilda Tirtajaya, Ibu Lydia Pasila, Bapak Matthew Ludiarja, Ibu Jakomina Bakar Besi, Saudara Nathan Joel Saragi, Ibu Hernita Ludirja, Bapak Jakob Sabandar, Bapak Lius Linarko, Bapak Sudianto Mustari, Ibu Ongko, Ibu Juliana Hunggu Hamu, Ibu Teresia Panata. Demikian pula terjadi kuasa kesembuhan bagi Bapak Dani Setiat Dharma, Bapak Joni Saputra, Ibu Deborah Liu, Ibu Joe Melian, Saudari Gibi Esther Sitorus, Saudari Diana Daulay, Ibu Amoy, Ibu Pendeta Iswari Setianti, dan Ibu Diana. Ya Bapa, biarlah kiranya pertolongan-Mu terjadi dan nyata bagi mereka, semua yang sakit, serta memberkati setiap obat-obat yang dipakai. Dan Tuhan juga memberkati tim medis yang merawat mereka semuanya, agar mempercepat kesembuhan mereka, dan mereka mengalami mujizat kesembuhan karena pertolongan-Mu sempurna dalam kehidupan mereka. Demikian juga pula kami berdoa buat sahabat dan mitra yang Mari yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu, yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan mujizat Tuhan, membutuhkan belas kasihan Tuhan. Kiranya belas kasihan Tuhan terjadi bagi hidup mereka, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan jalan keluar mengalami pertolongan dan jalan keluar, dan juga dalam setiap masalah mereka mengalami mujizat-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupan mereka. Allah Bapa yang di surga, kami berdoa bagi bangsa negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pimpinan kami dari pusat sampai ke daerah, dari Presiden Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, Wakil Presiden Bapak Gibran Raka Buming Raka, Menteri Kabinet Merah Putih, anggota MPR, DPR, DPD, dan 38 orang gubernur, serta 516 orang bupati, wali kota sampai RT RW. Kiranya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, serta semua keputusan yang diambil dalam bidang sosial, politik, dan keamanan dapat bermuara demi kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, dan lain-lain, tapi mereka memikirkan kesejahteraan bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Kami juga berdoa kiranya mohon anugerah Tuhan bagi TNI, Polri, agar tetap bersiaga dalam menjaga dan melindungi bangsa negara kami dari berbagai hal yang ingin mengganggu kesatuan kedaulatan NKRI, serta menyerahkan seluruh komponen bangsa yang sedang membangun kembali infrastruktur dan perumahan bagi warga yang terdampak bencana banjir
baik di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, kiranya dapat berjalan dengan lancar serta selesai sesuai dengan agenda. Berkatilah saudara-saudara kami juga yang mengalami bencana alam dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Engkau menjadi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga mereka yang kehilangan, dan Engkau Tuhan turut campur tangan untuk segala apapun menjadi kebutuhan mereka, agar mereka tetap bisa berdiri teguh dan tetap bersyukur kepada Tuhan dan menyerahkan segala apapun yang menjadi pergumulan, kesusahan kehidupan yang mereka alami saat ini karena daripada dampak bencana alam yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang sudah mendengar dan menjawab doa, seruan dan permohonan serta ucapan syukur kami. Dan dengan penuh ucapan syukur, syafaat ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah menjawab doa kami. Kami berdoa haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah online yang Mari ke-271 ini. Sebelum kita menutup ibadah dan menerima doa berkat, mari kita menyanyikan pujian Segala Kemuliaan Hanya Bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah online Mari yang ke-271 ini. Dan mari kita terima berkat yang daripada Allah Bapa kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih karunia yang daripada Allah Bapa, anugerah yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput orang-orang kudusnya dan membawa kita masuk dalam kerajaan kemuliaannya yang kekal. Amin. Terima kasih Yesus.
syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Shalom, sampai bertemu kembali dalam ibadah online Yamari di episode 272. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.